Berkebun di pekarangan itu tidak sulit sebenarnya. Dari sisi teknis ya, itu sangat mudah dan sangat banyak cara untuk menanam organik ya. Kalau misalnya teman-teman mencari di YouTube atau referensi lain di artikel di internet, akan sangat banyak. Dan organik itu istimewanya adalah dia tidak mengacu pada rumus-rumus tertentu. Misalnya, ini ditambah ini jadinya ini, 1 tambah 1 jadi 2, enggak. Di organik tidak bisa seperti itu. Sama-sama petani padi, benihnya sama, area tanamnya sama, ya mungkin hanya bersebelahan saja, masih di lokasi yang sama, hasilnya bisa berbeda. Pupuk organiknya sama, perlakuan treatmentnya sama secara materi organik. Tapi yang buat berbeda adalah petani yang satu ini biasanya datang ke lahan sore hari, dia membaca zikir sore. Itu yang membuat kenapa padinya lebih disukai oleh konsumen daripada yang lain. Itu fakta, itu terjadi. Dan ini kalau di materi organik tidak ada secara letterlock dalam tulisan, tidak ada. Kalau bicara organik itu seperti kita bicara 90% adalah spiritual. Kenapa? Karena dalam kaidah pertanian organik, prinsip yang dipegang adalah jujur. Artinya tidak manipulatif ya dengan pola budidaya yang dilakukan. Misalnya, saya mengklaim sayur saya diproses secara organik, ternyata tidak gitu. Tidak itu seperti apa? Misal, menanamnya secara kimia, tapi 2 minggu sebelum panen kemudian dibebaskan kimia, dalam arti tidak menggunakan aplikasi kimia sintetis, kemudian dicuci dengan cairan tertentu agar chemicalnya 0. Itu kan manipulatif. Itu tidak bisa di organik. Kalaupun bisa itu tidak akan bertahan lama, mudah-mudahan seperti itu. Jadi di organik itu yang pertama adalah kejujuran. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Jadi dalam pertanian organik, semua stakeholder yang ada di rantai pertanian organik itu harus mendapatkan benefit secara adil. Misalnya, ada pemilik lahan, ada pengelola lahan, ada taninya, ada buruh taninya, kemudian ada konsumennya, ada penjualnya. Sepanjang rantai pasok ini, produksi hingga distribusi, semuanya harus mendapatkan benefit. Jadi ini mengapa saya sampaikan organik itu 90% adalah spiritual. Pun ketika kita sudah melakukan teknik budidaya yang paling tepat, kalau kemudian spiritualitas kita nggak bagus, maka sangat mungkin untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kunci di organik itu ada spiritualitas, setelah itu hal-hal teknis saja. Tetapi yang menjadi challenge ketika kita ingin berkebun di pekarangan itu adalah waktu, kesabaran kita berproses. Resiko organik itu sangat besar dengan kondisi hama, ya, challenge hama dan lain-lain, itu luar biasa. Tetapi yang harus kita miliki adalah keikhlasan ketika apapun yang terjadi, baik yang mulai kita tanam itu bagus, lahan sudah kita kondisikan bagus, tapi ternyata hasil panennya tidak optimal. Tidak optimal dalam arti daunnya tidak utuh, ya, berlubang dan lain sebagainya, ya. Kita sebagai petani harus ikhlas dan sebagai konsumen juga harus ikhlas. Mengapa? Karena kita meyakini satu hal, yang hadir saat itu adalah best creature-nya Allah gitu. Kalau di organik itu orientasi kita di proses, bukan di hasil, ya. Jadi ini kenapa kita tidak bisa pisah dari yang namanya prerogatifnya Allah gitu ya. Seoptimal apapun ikhtiarnya dalam proses budidaya, tetap Allah yang menentukan hasilnya seperti apapun. Ketika bentuk fisik dan sebagainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai pembudidaya, tapi itu adalah best creature. Dan kalau ini dijadikan analogi pada kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi bapak dan ibu itu genetisnya bagus, dua-duanya dari bibit yang bagus, tapi kemudian ketika ada lahir dari kita anak dengan mungkin kelebihan spesialnya masing-masing, dan itu kita anggap sebagai satu kekurangan, maka salah. Karena itu adalah best creature, jadi sebaik-baik ciptaan. Mau nggak mau kita harus menerima, gitu kan? Makanan juga begitu, di organik begitu juga. Jadi saya berharap konsumen ketika
mendapati mungkin hasil budidaya kami tidak sempurna secara fisik, maka kita fokus pada fungsi organiknya, bukan pada fisiknya. Kami tetap mengupayakan hasil terbaik, tapi selepas dari semua ikhtiar yang kami lakukan, itu kan selalu ada dari 1000 pohon, itu ada 1-2 pohon yang mungkin tidak optimal daunnya, dan that's yang namanya berkebun ya, seninya di situ. Tips untuk pemula berkebun pekarangan. 1, sungguh-sungguh kita berkomitmen pengen mengaktifasi pekarangan. Gak usah yang luas-luas dulu. Prinsipnya adalah mulai saja dulu, sempurnakan kemudian. Itu prinsipnya. 1 polybag yang dieksekusi itu jauh lebih baik daripada plan 100 polybag tapi hanya dalam hitam di atas putih saja. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap makhluk hidup, termasuk tanaman. Bisa jadi kita sudah optimal dalam mengupayakan, tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi. Kecewa itu pasti, tapi harus kita pahami bahwa itu pasti bisa terjadi gitu ya, karena ada Allah di atas segala ikhtiar yang kita lakukan. Dan ikhlas dalam berproses. Tidak semua orang itu ketika menanam di awal waktu itu ikhlas dalam prosesnya, termasuk sabar dalam menyiapkan media tanamnya, sabar dalam mencari benih unggulnya, apalagi menyiraminya, apalagi mengelola hamanya, termasuk menyiapkan, misalnya saya punya limbah dapur, saya punya tulang ikan, saya punya kulit bawang. Tidak semua itu ikhlas dalam menyimpan gitu ya, padahal itu semua bisa disimpan untuk dijadikan salah satu treatment pengelolaan hama nantinya. Pesan saya untuk masyarakat di luar sana yang sedang berikhtiar membangun pekarangan rumahnya sebagai lumbungan keluarga, banyak cara sebenarnya yang mudah. Teknisnya organik itu mudah sebenarnya karena semuanya tersedia di alam sekitar kita gitu. Jadi how to-nya itu tersedia, mau dari internet, mau dari YouTube boleh. Pun ketika misalnya teman-teman pemula merasa kesulitan untuk bisa belajar, monggo bisa main ke tempat kami dengan sangat terbuka menerima kunjungan teman-teman ya untuk belajar ya bagaimana mengaktifasi, terutama bagaimana memulainya, apa sih yang pertama kali harus kita siapkan itu. Jadi kalaupun misalnya tidak cukup waktu untuk itu, misalnya kita ada kelas-kelas yang juga bisa diakses oleh teman-teman. Jadi silahkan, budidaya itu metodenya banyak ya, tidak mengunci pada satu, tapi yang pasti adalah kalau kita bicara organik maka acuannya harus SNI organik.